Welcome to Milmunajat channel. Don't forget to subscribe. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari duduk. Bagaimana Ibu Mila? Begini Bu, sehubungan dengan kegiatan guru penggerak yang saya sedang jalani, bahwa pada saat ini kami sudah sampai pada aksi nyata budaya positif, yang mana untuk menerapkan hal tersebut perlu adanya dukungan dari Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini. Selain itu, saya juga perlu dukungan dari teman-teman, guru, dan staf tata usaha juga peserta didik kita yang ada di lingkungan ini. Jadi, saya memiliki beberapa kegiatan yang akan diterapkan. Pertama, saya melakukan komunikasi dengan Ibu sebagaimana yang sedang berlangsung sekarang. Kedua, sosialisasi kepada teman-teman mengenai budaya positif dan penerapan keyakinan atau kesepakatan kelas, juga penerapan literasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Ketiga, sosialisasi pemahaman mengenai kesepakatan kelas kepada para murid. Dan keempat, tindakan nyata ataupun penerapan langsung kepada peserta didik kita. Jadi itu Bu, rancangan kegiatan yang akan saya lakukan mengenai budaya positif. Itu pun kalau Ibu menyetujui dan memberi dukungan pada saya. Saya rasa itu ide yang bagus. Silahkan dilakukan. Saya sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Semoga bisa membawa pengaruh dan perubahan positif bagi lingkungan sekolah kita, terutama pada anak-anak didik kita. Iya Bu. Jadi kedepannya saya sangat butuh dukungan dari Ibu dan juga teman-teman. Semoga apa yang menjadi program dari guru penggerak dan penerapannya ini bisa membawa pengaruh yang baik dan perubahan yang baik bagi siswa-siswa kita. Jadi saya kira demikian Bu. Terima kasih atas dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersama-sama meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini dalam rangka menjalankan aktivitas kita sebagaimana kita sebagai seorang guru. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita pada alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan untuk meluangkan waktu pada kegiatan ini, sosialisasi mini mengenai budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak, di mana modul 1.4A10 itu adalah aksi nyata dari budaya positif calon guru penggerak. Jadi hal ini merupakan bagian dari
dari visi calon guru penggerak yang akan diterapkan di sekolah. Tentunya untuk melaksanakan hal tersebut, seorang calon guru penggerak tidak bisa melakukan sendiri, membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman guru, juga semua warga yang ada di sekolah. Jadi langsung saja pada materi yang saya akan sampaikan mengenai budaya positif. Mengapa budaya positif? Karena budaya positif adalah merupakan kebiasaan yang harus diterapkan di sebuah sekolah. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga, pemikiran mengenai pendidikan akan berubah juga. Ya, paradigma pendidikan itu disesuaikan dengan filosofi pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kegiatan calon guru penggerak ini merupakan bagian dari kegiatan pemerintah yang dinamakan dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini bertujuan untuk mencapai siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi dari hal tersebut perlu diterapkan budaya positif di sekolah. Untuk melakukan budaya positif tersebut, kita memiliki beberapa peran. Pertama, kita harus mengetahui 3 motivasi manusia dulu. Pertama, untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian di sini ada posisi kontrol yang menjadi posisi kontrol dari seorang guru yang dicetuskan oleh Gosen pada bukunya periode 2004. Di situ beliau menyatakan bahwa dalam menerapkan disiplin, seorang pendidik harus meninjau kembali peraturan-peraturan yang sudah diterapkan. Jadi dalam menerapkan disiplin, kita perlu mempertimbangkan posisi kontrol yang diamanatkan pada seorang guru. Pertama, posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, pertama, sebagai penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau atau monitoring. Dan kelima adalah manajer. Jadi sebagai seorang guru, kita ketika memberikan disiplin atau peraturan kepada anak-anak, kita mau mengambil posisi kontrol yang seperti apa? Apakah kita mau mengambil sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kelima posisi ini biasa kita sudah terapkan, tapi tanpa kita sadari memiliki kelebihan ataupun kelemahan tersendiri. Kemudian dalam mengambil posisi kontrol, kita harus mempertimbangkan kebutuhan dasar daripada manusia itu sendiri. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima adalah kesenangan. Jadi setiap kita mengambil posisi kontrol, kita akan mempertimbangkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Bagaimana kebutuhan mereka? Mereka membutuhkan hidup, membutuhkan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, ataupun kesenangan. Kemudian untuk menerapkan hal tersebut, ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah upaya kita merupakan proses kolaboratif yang kita ajarkan pada siswa kita untuk mencari solusi dari permasalahan, untuk membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu merupakan pernyataan dari Charles Gossen 1966.
Kemudian restitusi itu sendiri juga adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tidak lagi sebagai penghukum ataupun pengontrol bagi murid-murid kita, tapi kita adalah sebagai seorang fasilitator buat para siswa kita. Kemudian untuk mencapai hal tersebut perlu kita mengadakan yang namanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sendiri kebanyakan teman-teman mungkin akan bertanya, apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Jawabannya ini adalah hampir-hampir mirip peraturan kelas dan keyakinan kelas, tetapi keyakinan kelas itu lebih pada intrinsik, muncul dari intrinsik daripada siswa itu sendiri, di mana kita akan melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Yang selama ini kita hanya selalu membawa peraturan ke dalam kelas, itu semuanya muncul dari ekstrinsik anak-anak itu sendiri tanpa melibatkan mereka. Tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita akan memberi peluang kepada siswa kita untuk memikirkan hal-hal positif apa yang akan mereka terapkan di dalam kelasnya maupun di luar kelas selama di dalam lingkungan sekolah. Jadi mereka tidak akan merasa terbebani dengan hal-hal bahwa saya harus seperti ini, tetapi mereka akan selalu mengingat hal positif yang akan mereka lakukan, dan itu yang mereka sudah sepakati sendiri, muncul dari dalam diri mereka sendiri. Jadi saya kira itu pemaparan singkat mengenai materi budaya positif. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan, yaitu berupa pertanyaan ataupun masukan mengenai sosialisasi budaya positif ini, waktu dan tempat saya persilakan. Jadi ini ya, terima kasih Bu. Jadi yang saya tanyakan, apakah intrinsik itu akan sama dengan diskusi bersama siswa atau guru yang diciptakan? Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi budaya intrinsik itu Pak, misalnya kita mau masuk ke kelas, sebelum memulai pelajaran, mungkin ini hal utama yang harus kita lakukan masuk di semester 2. Jadi sebelum kita masuk ke kelas itu, mungkin keyakinan kelas dulu yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Itu bukan dari guru, tapi anak-anak sendiri yang akan membuat hal ungkapan-ungkapan positif yang mereka akan lakukan di dalam kelas. Jadi bukan lagi kamu tidak harus seperti ini, tapi misalnya berlaku adil pada teman-teman, berlaku sopan pada semua teman, guru dan pimpinan. Jadi mereka tidak lagi monoton kalau misalnya kita pakai tidak, kata jangan seakan-akan kita monitoring anak-anak, kita mengkontrol segala sesuatu yang mereka pikirkan. Jadi mungkin itu Pak jawabannya. Kasih Bu. Pertanyaannya tadi kalau misalnya semacam diskusi, ya kita kasih kesempatan kepada anak-anak untuk mendiskusikan hal positif apa yang akan mereka sepakati sebagai keyakinan kelas mereka. Tapi itu bukan dari sumbernya, bukan dari guru, tapi dari diri anak-anak sendiri. Mungkin masih ada dari teman lain. Kalau tidak ada, saya rasa sangat cukup. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu Guru. Saya akhiri sosialisasi mengenai budaya positif ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak pendidikan. Guru hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Jadi untuk itu Ibu akan membagikan kertas, silakan dituliskan di dalam kertas ini kata-kata atau ungkapan positif yang akan Anda terapkan di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesepakatan kelas yang telah saya buat dengan kelompok saya, yaitu 1. Sopan santun. 2. Saling menghargai dan menyayangi. 3. Tidak menyela teman saat berbicara. 4. Berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Terima kasih. Silakan di jajaran kedua, silakan maju. Siapa yang akan mewakili? Silakan Alvan. Silakan dibaca. 1. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. 2. Harus berbicara sopan. 3. Duduk tenang dan aktif saat proses belajar. 4.
menyelesaikan tugas tepat pada waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih Alvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan kesepakatan kelas yang telah kami buat. 1. Tidak boleh menyela teman atau guru saat berbicara. 2. Berlaku adil pada sesama teman. 3. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan di lingkungan sekolah. 4. Saling berbagi sesama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan keyakinan kelas yang telah saya buat dengan ilmu saya. 1. Berperilaku sopan dan santun. 2. Menghargai sesama teman. 3. Disiplin. 4. Selalu melaksanakan tugas kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang Anda sudah buat sendiri dan kita akan sepakati bersama. Jadi, Ibu akan bacakan ulang kesepakatan kelas yang adik-adik sudah buat. Pertama, sopan santun. Ya, jadi harus sopan santun baik sama teman, guru maupun pimpinan sekolah. Ya. Kedua, saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. 3. Tidak menyela teman saat berbicara. Keempat, berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Kelima, duduk tenang dan aktif saat proses belajar. Keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Ketujuh, berlaku adil pada sesama teman. Kedelapan, bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungan sekolah. Kesembilan, saling berbagi antara sesama teman. Selanjutnya, ke-10, saling menghargai satu sama lain. Ke-11, disiplin. Dan ke-12, selalu melaksanakan piket kelas. Jadi itu adalah kesepakatan kelas kita. Akan dituliskan oleh ketua kelas, nanti ditempelkan di dinding kelas Anda supaya kita selalu mengingat hal positif yang harus selalu dilakukan atau diterapkan baik dalam kelas maupun di luar kelas. Ya? Oke. Selanjutnya mari kita belajar. Silakan duduk. Bella, tadi temanmu Bayu ini melapor ke ibu kalau Bella katanya suka menyebut nama orang tuanya Bayu. Bagaimana Bu, dia yang mulai duluan dengan menyindir nama orang tua saya dengan menyanyikan sebuah lagu. Tapi Bu, saya tidak bermaksud untuk menyinggung nama orang tuanya. Saya menyanyi sesuai lirik lagu. Tapi dia bermaksud mengejek nama orang tua saya, Bu. Oke, sudah tidak usah berdebat di sini. Ibu tidak mau cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu hanya mau hal ini tidak terulang lagi dan mari kita selesaikan bersama. Kita cari solusinya bagaimana supaya tidak terulang lagi, ya. Ya Bu. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ya Bu. Bagaimana? Sopan dan santun. Menghargai satu sama lain. Jadi tindakan menyebut nama orang tua itu bagian dari kesepakatan kelas kita yang tidak sesuai, bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain, termasuk tidak menyebut nama orang tua. Jadi bagaimana solusinya supaya hal ini tidak terulang lagi dan masing-masing tidak terjadi kesalahpahaman? Saling meminta maaf. Oke, Bella bisa minta maaf sama Bayu. Sudah menyadari kekeliruannya. Bayu? Ya Bu. Oke, silakan saling minta maaf. Bayu, saya minta maaf atas kesalahpahaman saya tadi.
Saya pikir kamu mengejek nama orang tua saya dengan menyanyikan lagu tersebut. Saya terima permohonan maaf kamu. Saya juga minta maaf atas kesalahpahaman kamu. Sudah membuatmu salah paham. Kembali ke kelas dan jangan lagi diulang ya. Ya. Kembali. Ini sangat positif karena itu membudayakan siswa akan yang diperbuat dan yang baik buat dirinya. Hanya mungkin yang perlu sesuai kepada siswa agar mereka dilatih untuk membuat perencanaan yang baik di antara diri mereka. Karena biasanya selama ini siswa terpaku kepada perencanaan guru. Jadi kegiatan positif ini tinggal adalah hal bagus. Hanya itu yang dibiasakan siswa itu dilibatkan dalam merancang kegiatan positif buat mereka. Nama saya Herkias 3. Saya di sini sebagai teman dari Ibu Mila dari SMP Satap 1 Pasir Putih. Jadi dengan program guru penggerak ini yang dijalani oleh Ibu Mila membawa dampak positif bagi sekolah dan bagi peserta didik. Perkenalkan, nama saya Elsa Prasenja. Kami merasa senang karena kami bisa menyampaikan kesepakatan kelas sesuai berdasarkan pemikiran kami bersama dan bisa menerapkan hal-hal positif yang akan selalu diterapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baladin Pertiwi. Menurut saya ini sesuatu hal baru yang diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas kami. Dengan adanya kesepakatan kelas ini, kami bisa belajar berkolaborasi dengan menyampaikan hal-hal positif.